Penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh dengan kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaan. Haleluya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah, sucilah Tuhan. Sucilah, sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Tuhanlah kuat kita. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Beribu rebah di kiri. Amin. Berlaksa di sisi kanan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu,
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku. ya Tuhan, kalau sumber kekuatan bagi kami mohon meluluhkan Engkau. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaan, keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, kemenangan, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Beri sorak-sorai buat sumber kemenangan kita. Haleluya. Mari saudara saja mutun bangkit berdiri. Kita sama-sama masuk dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya Dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. sebab Tuhan Dia baik, Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. oh, sebab Tuhan Dia baik, Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari saudara sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari masuk gerbangnya, haleluya, dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, Amin. dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik, Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. sekali lagi sebab Tuhan Dia baik, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama
baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya kan. Let everyone sing, for the Lord He is good. For the Lord He is good, and His mercies endureth forever and ever. Amen. Oh, for the Lord He is good. Amen. And His mercies endureth forever and ever. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya. Mari saudara kita, karena Dia begitu baik. Dia sangat baik bagi kita. Semua bersuka cita. Haleluya. 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 Tuhan, Kau mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Kau baik, teramat baik bagi kami. Haleluya. Ya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut, Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. semua katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita. Haleluya. Ya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Karena Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, haleluya. Oh, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat
me. Jesus is so good to you. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, oh Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus Rekan-rekan yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan limpahnya. Dan kalau saudara belum mempunyai gedung gereja tetap untuk beribadah dalam ibadah raya minggu semacam ini, maka dengan senang hati kami menyambut saudara bergabung bersama kami dalam keluarga Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mawar Sarung Jakarta. Tempat kita mencari Tuhan, bertumbuh dalam kasih anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat kekasih, hari ini kita akhiri perjanjian lama yang membahas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sampai pada nama yang ke-105 dari Yesus Kristus Tuhan kita dalam pembahasan 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus seturut kesaksian Alkitab. Hari ini kita akhiri dalam perjanjian lama dan minggu depan, minggu pertama bulan Maret tahun 2003 akan kita mulai dengan nama Yesus yang ke-106 dan mulai dari perjanjian baru. Berarti 200 nama lebih dari Yesus Kristus tercantum di dalam perjanjian baru. Hari ini kita akan baca Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6 dalam mengakhiri nama 105 dari Yesus Kristus yang tertulis dalam perjanjian lama. Kita akan baca Maleakhi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam. Baik, jika sudah menjumpai bacaan firman ini, maka dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri. Dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan bahagian firman Allah ini secara berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap dan ayatnya yang ke-6 kita bacakan bersama-sama. Maleakhi
pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu bersama-sama. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayatnya yang kedua dari kitab Maleakhi pasal 4 ini. Karena dalam ayat yang luar biasa ini terdapat nama Yesus Kristus Tuhan kita, nama yang ke-105. Ke ayat 2 Maleakhi pasal 4 sekali lagi demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Garis bawahi kalimat surya kebenaran. Itulah nama yang ke-105 dari Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Yesus Kristus surya kebenaran. Itulah nama yang ke-105 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Surya kebenaran. Surya adalah matahari. Istilah lainnya matahari kebenaran. Kata surya, kata matahari, maka banyak sekali diungkapkan dalam Alkitab. Dan orang Israel sangat mengagumi benda yang satu ini yang bernama matahari. Karena mungkin mantapnya, karena peranannya, karena segala sesuatu yang dihasilkan matahari. Sehingga ada banyak nama-nama suku atau nama bangsa Israel, baik anak laki maupun perempuan, yang diberi nama kepada matahari. Dikaitkan dengan matahari, bahkan tidak tertutup kemungkinan banyak di antara mereka yang menjadikan matahari sebagai dewa untuk disembah. Berarti Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan peranan matahari di mata daripada bangsa Israel. Dikatakan bahwa Gideon waktu perang dia pernah menghentikan matahari. Dikatakan bahwa orang-orang beriman itu akan bercahaya seperti terangnya matahari. Berarti berbagai-bagai ungkapan kalimat kata matahari dikaitkan dalam ungkapan-ungkapan dalam Alkitab. Nah, hari ini kita mengkaji nama Yesus Kristus yang ke-105, surya kebenaran. Surya kebenaran yang pada sayapnya ada kesembuhan. Bayangkanlah, surya saja sudah luar biasa. Pada sayapnya lagi dilengkapi dengan kesembuhan. Berarti dalam Kristus Yesus ada double porsi. Ada berkat double porsi dalam dia yang bernama Yesus Kristus. Hidup di dunia diberkati, mati dapat keselamatan. Itulah berkatnya, double. Banyak orang cuma percaya kepada Allah dan ilah dalam tanda kutip yang hanya supaya naik pangkat. Hanya dapat berkat. Hal-hal yang bertalian hanya pada sebatas lubang kubur. Tapi Yesus Kristus berikan berkat di sini terus sampai kepada hidup yang kekal. Itulah berkat double porsi. Dan saya percaya semua kita yang hadir hari ini, siapapun kita, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, mendambakan berkat double porsi. Pendeta yang sedang berkhotbah pun mendambakannya. Saya ingin diberkati Tuhan di dunia ini. Saya ingin punya rumah baik, mobil bagus, makan yang layak, bisa menyekolahkan anak-anak yang pantas. Berkali-kali saya katakan, salahkah kalau seorang pendeta menyekolahkan anaknya ke sekolah yang layak di mana businessman pun menyekolahkan anaknya ke sana? Tidak salah. Lalu apa yang salah? Yang salah ialah kalau sekolah bermutu, pendeta jadi pendeta. Salahkah kalau karena sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan seorang pendeta mendapatkan sebuah mobil yang mewah? Tidak salah. Lalu apa yang salah? Yang salah ialah kalau karena sebuah mobil mewah dia jadi pendeta. Dia melayani, itu yang salah. Saudaraku sekalian, dalam Kristus Yesus ada apa saja. Dia surya kebenaran.
Nah, karena itu tiga kajian hebat perlu kita kaji bertalian dengan Kristus Yesus surya kebenaran. Hal yang pertama, Yesus Kristus surya kebenaran menggambarkan bahwa ia sumber segala perkara. Ia sumber segala perkara. Matahari itu sumber dari segala sesuatu. Dia sumber kehidupan. Bayangkanlah hidup tanpa matahari, maka matilah segalanya. Pohon mati, binatang mati, manusia mati. Semua mengalami inna lillahi wa inna ilahi roji'un alias qaid. Matilah semua. Dari sinar matahari lah mengalir kehidupan. Jadi sumber kehidupan itu adalah matahari. Kalau Kristus itu adalah surya kebenaran, dialah sumber hidup kita. Pada dialah kita berkiblat. Pada dialah kita taruhkan iman dan harap kita. Padamu Yesus aku taruhkan hidupku. Padamu Yesus aku taruhkan imanku. Padamu Yesus aku taruhkan harapku. Padamu Yesus aku taruh hari iniku. Padamu Yesus aku taruh hari esokku. Semualah dia sumber segala-galanya. Berarti lepas Yesus dari tangan, lepas semua juga. Miliki Yesus, miliki semua. Lepas Yesus, lepas semua. Karena dalam dialah ada segala-galanya. He is all in all. Di dalam dia segala perkara ada. Jadi kalau lepas Yesus, lepas segala-galanya. Hanya tinggal tunggu tanggal matinya. Chow Sekuang, seorang pengkhotbah dari Tiongkok Utara. Waktu dia muncul di Jakarta di Istora Senayan, saya masih terlalu muda belia. Sekarang saja masih muda, apatah lagi pada zaman itu. Itu puluhan tahun yang lalu waktu aku masih sekolah di seminari Bethel Petamburan. Saya masih ingat tahun 1968. Berarti berapa tahun gerangan itu? 35 tahun yang lalu. Hari Selasa akan datang nih Om Pendeta ulang tahun yang ke-56. Mau kasih apa? Ayo. Gak usah kasih apa-apa. Saya gak perlu apa-apa dari saudara. Kasih makanan terlalu banyak juga sudah bikin saya susah. Nanti saya kolesterol, saya napa-napa, kita semua susah, ya kan? Gak usah kasih makan, gak usah kasih apa-apa. Kasih apa? 3 huruf saja, DOA, doa. Kali itu kan gampang, orang miskin bisa memberikannya, orang susah bisa memberikannya. Pak Pendeta cuma harapkan doa saja. Doakan supaya saya sehat walafiat, senyumku tetap lebar, umurku tetap panjang, ya kan? Aku mau pingin hidup 1000 tahun lagi. Ya elah, cepet aja udah miring-miring jalannya, apalagi 1000. Haleluya. Aku biar sehat-sehat saja, ya. Nanti di pintu aku tunggu saudara datang pegang tangan Pak Pendeta, selamat ulang tahun. Lemparkan senyummu saja, itu saja yang aku perlukan, ya. Walaupun aku membalasnya dengan senyum juga, walaupun gigiku tidak rata. Haleluya. Jadi hari Selasa akan datang ini Om Pendeta berulang tahun 56. Masih muda apa udah tua? Oh masih muda belia. Kayak ABG. Haleluya. Aduh luar biasa. Jadi pada waktu saya tahun 68 itu sekolah pendeta, muncullah Pendeta Chow Sekuang dari Tiongkok Utara. Bikin KKR di Istora Senayan. Namanya juga kita lagi sekolah pendeta. Mendidih di hati. Doilah, kita jadi ushers, pimpin orang sakit, nuntun orang untuk beribadah dan mencari Tuhan. Pendeta yang satu ini luar biasa. Khotbahnya sederhana, tapi alkitabiah. Selalu kadang-kala dia bawa alat peraga ke mimbar. Kadang-kala dia pikul peti mati bawa ke mimbar. Dan dia khotbah tentang kematian. Wah keren sekali. Nyanyian yang selalu dia nyanyikan sebelum dia berkhotbah berjudul Kosong ya kosong, semua kosong. Kosong ya kosong. Kosong ya kosong. Semua kosong. Salib tak kosong. Celom Pendeta menyanyi. Kosong ya kosong. Kosong ya kosong. Semua kosong. Salib tak kosong. Bayangkanlah hidup tanpa Yesus Kristus. Anda mendapatkan kosong. Zero. Anda
tidak memiliki apa-apa tanpa Yesus menjadi milik. Sebaliknya kau memiliki Yesus, kau memiliki segala perkara. Nah, mari dengar saya baca ayat yang menggambarkannya. Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17 berkata, karena di dalam Dialah, yaitu Yesus Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Haleluya. Dengar saya baca ulang Kolose 1 ayat 16 dan 17. Ayat-ayat yang luar biasa ini, dengar. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu katanya, segala sesuatu yang mana yang ada di sorga dan ada di bumi, segala sesuatu yang mana yang kelihatan dan tidak kelihatan, segala sesuatu yang mana yang digenggam para raja dan para ratu, yang digenggam oleh para perdana menteri, yang digenggam oleh para penguasa, orang-orang yang orang tunduk kepala dan jongkok bangun. Mereka memiliki otoritas, memiliki wibawa, memiliki kuasa, memiliki kekayaan, ketenaran, kemasyhuran. Alkitab berkata semua itu berasal dari Dia, surya kebenaran. Seperti sang surya memberikan sinar kepada bulan dan dipantulkannya, kepada bintang dan kepada cakrawala dan dipantulkannya warna-warninya, memberi kehidupan, memberikan gairah. Demikianlah gambaran Yesus Kristus, surya kebenaran, merupakan pusat dan sumber segala sesuatu. Saudaraku sekalian, karena itu bayangkanlah hidup tanpa Yesus. Di dalam Dia ada segala sesuatu, berarti tanpa Dia tidak ada apa-apa. Kosong ya kosong, tanpa salib kosong. Cao Sekuang berkata kosong ya kosong, tanpa salib kosong. Itulah kebenaran yang diutarakan Alkitab. Berarti bayangkanlah hidup tanpa Yesus, kita tidak bisa bikin apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 berkata, tanpa Aku satu pun tak dapat engkau perbuat. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Tanpa Aku satu pun tak dapat engkau perbuat. Dia ungkapkan, dapatkah carang berbuah dengan kekuatannya sendiri? Tidak, kecuali dia tertancap pada pokok itu. Begitulah gambaran hidup bersama Yesus dan hidup tanpa Yesus. Hidup bersama Yesus kita berbuah, hidup tanpa Yesus kita seperti carang yang lepas. Karena itu kita harus hidup percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh menaruhkan harap dan percaya kita. Jangan lepaskan Dia apapun yang terjadi. Walaupun silih berganti angin ribut dan gelombang kehidupan, tetap ku cinta Yesus. Haleluya, kita sedang hidup pada satu masa di mana iman mengalami tantangan habis-habisan. Kita sedang hidup pada satu masa di mana pencobaan merajalela. Kita sedang hidup pada satu masa di mana orang lebih percaya dusta daripada sebuah kebenaran. Kita sedang hidup pada satu masa di mana orang lebih condong melecehkan Allah daripada mengaguminya. Nah, pada saat semacam itulah Tuhan menempatkan kita. Kenapa kita tidak lahir pada permulaan zaman? Kenapa kita tidak hidup pada pertengahan zaman? Sedang kita disebut orang-orang zaman akhir. Bersyukur untuk itu. Satu kesempatan karena orang zaman akhir melihat perkara-perkara besar. Alkitab berkata, zaman akhir Aku akan mencurahkan Rohku di atas semua manusia. Hambaku laki-laki dan perempuan akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat. Syukur kita hidup pada zaman akhir. Pada zaman akhir ini juga setan bekerja secara dahsyat dan merajalela. Tergantung pada sisi mana kita menaruhkan harap kita. Kita percaya pada Tuhan, kita mengalami mujizat. Kita percaya pada setan, kita nggak lihat apa-apa. Setan itu penipu dan pembohong besar. Dia kasih madu pada kita, tapi belakangnya racun yang mematikan.
Tapi Kristus memberikan madu, madu terus. Madu di dunia, madu sampai di sorga. Karena dia surya kebenaran yang tidak luntur karena cuaca. Sinarnya tetap sama, tidak pudar. Haleluya, dia surya kebenaran kita. Bahkan pada sayapnya kata Alkitab ada kesembuhan. Karena itu hari ini surya, lambang daripada sumber segala perkara. Begitulah Kristus, dia sumber hidup kita. Sekali lagi kalau dia sumber kehidupan kita, hidup ini tidak usah terlalu kita khawatirkan. Karena hidup ini berasal dari dia. Kalau dia kasih hidup, masih dia tidak bisa memberikan sarana untuk mempertahankan kehidupan. Yang bernama makan, minum, dan pakai. Itu orang khawatir, orang kafir mengkhawatirkannya. Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu khawatir soal makan dan minum? Tengok burung yang ada di udara. Makan dan minum itu orang kafir mengkhawatirkannya. Anak Tuhan gak perlu mengkhawatirkan soal makan dan minum. Bahkan Anda akan banyak makan sampai dulu langsing, sekarang langsung. Haleluya, itu dahsyatnya Tuhan itu. Inilah hebatnya beriman kepada Tuhan itu. Saya berdiri sebagai saksi hidup. Saya datang di tempat ini, di kota ini tidak bawa apa-apa. 40 tahun yang lampau. 63 saya datang di kota ini bulan Agustus, tidak bawa apa-apa. Hanya bawa buntalan kain, bungkus baju karena tidak bisa mampu membeli kofor. Hanya lupa membawa tongkat. Jika bawa tongkat maka aku perankan drama Natal 1 babak. Sekarang hidup, makan cukup, minum cukup, apa saja luar biasa. Bahkan orang melayani saya merasa suatu kebanggaan. Saya kemana saja dilayani secara istimewa, secara khusus. Dilayani lebih dari Tuhan gede. Tapi semua itu aku sadar datang dari dia. Dari dia datang segala perkara. Tidak boleh ada alasan untuk kita sombong. Orang dunia boleh sombong karena memang dia nggak ngerti kebenaran ini. Orang dunia angkuh, duduknya lain, berdirinya lain, jalannya lain, ngomongnya lain. Biarlah, karena dia tidak mengerti kebenaran yang berkata segala perkara berasal dari dia, oleh dia, dan bagi dialah kemuliaan, hormat, dan puji. Dia mengerti itu, biarin aja. Tapi kalau ada anak Tuhan yang jalannya lain, duduknya lain, ngomongnya lain, hanya gara-gara namanya sudah muncul di koran, hanya gara-gara sudah punya mobil, punya rumah, maka ini perlu bertobat. Dia perlu duduk mendengarkan khotbahku hari ini. Haleluya. Apalagi pendeta, GBI lagi, coba pendetanya GBI lagi. Wah, bayangkanlah. Ini pasti firman tidak di kepala, turun di kaki. Itulah cara adikku ini mengaminkan khotbahku. Itulah caranya dia. Dan saya senang. Kita ada pada zaman reformasi. Pokoknya mau apa saja. Haleluya. Pokoknya kalau surat dengar khotbah cocok dia, silahkan. Pokoknya surat mau bangkit berkata amin, amin, amin. Biarin, gak apa-apa. Jangan bikin orang lain di sampingmu syok aja. Itu aja yang penting. Kita jaga kebersamaan kita aja. Pokoknya kita bebas. Haleluya. Di sini kita nggak lihat muka, kita nggak lihat warna baju, kita nggak lihat sepatu hak tinggi hak rendah, sendal lepit atau sendal apa. Kita cuma lihat seorang yang bernama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Itu saja yang penting bagi kita. Ngapain kita bicara yang lain? Kita bicara merek gereja, kita bicara ini itu yang sia-sia, yang hanya batasnya selubang kubur. Ngapain buang-buang waktu? Kita hanya bicara tentang seorang surya kebenaran, Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Haleluya. Bagi dialah kemuliaan, hormat, puji, dan syukur. Kita tidak boleh sombong. Kita mesti jadi orang hebat yang rendah hati. Yesus Kristus itu orang hebat, tidak ada yang lebih hebat dari dia. Tapi lihat hatinya sangat rendah. Seorang majikan berhati hamba. Ini banyak kita hamba tapi berhati majikan. Kumaha iete. Hamba jabatannya tapi hatinya majikan. Kristus seorang majikan, raja di atas segala raja. Hatinya hati seorang hamba. Karena itu jangan kita sombong. Kita tidak boleh jadi orang sombong. Tuhan Allah musuh orang sombong. Tuhan Allah lawan dia. Karena itu jangan jadi orang sombong. Bahasa Mandarinnya berkata, Yau semua liau puji. Yau semua liau puji. Apa sih yang bikin kau rasa banyak gaya? Hayo, orang Tionghoa yang mengerti Tuhan Yesus saja mengerti Yau semua liau puji. Apalagi kau yang mengerti firman Allah. Orang Tionghoa itu kan pasti nggak ngerti firman. Dasarnya komunis pikirannya. Tapi bisa mengungkapkan kalimat Yau semua liau puji. Apa sih yang bikin lo banyak gaya? Apalagi kita anak Tuhan ngerti bahwa segala perkara berasal dari Yesus Kristus.
Dari dialah segala perkara, oleh dia segala perkara, dan bagi dia segala kemuliaan, hormat, puji, dan syukur. Ini prinsip hidup mesti terpatri di dalam hati. Ini saya pegang mati-mati prinsip ini. Saya pegang wanti-wanti. Saya bilang sama diriku, lo jangan banyak gaya dah, lo diam-diam aja udah. Belaga orang bego aja, walaupun pintar selangit. Orang bilang apa aja, amin, amin, amin. Belaga bego. Tapi sekali ngomong, cecak aja berhenti jalan. Haleluya. Itu mesti begitu. Itu kesadaran bahwa semua dari Tuhan Yesus. Haleluya. Waduh, kalau kita coba bayangkan, kalau kita semua hidup macam begini, hidup menjadi ringan, hidup menjadi enteng. Hidup menjadi enteng kalau kita bilang Tuhanlah semuanya. Tapi kalau kita ambil sedikit saja, gak usah banyak-banyak, sedikit aja, lalu hidup ini berat sekali. Waduh, lalu kita rasanya susah, mau ngomong terbatas, harus pakai bodyguard 3-4 ngawal kita. Bayangkan, pendeta sekarang aja pakai bodyguard. Saya sampai pikir-pikir, ampun. Tapi kalau semua karena Tuhan, aduh hidup ini enteng. Kita berhenti di mananya, menyeberang jalan, beli bakso, duduk di pinggir jalan. Tinggal orang bilang, Pak Pendeta, kok bisa makan bakso juga ya? Emangnya kok makan apa? Dia pikir kita udah jadi pendeta gak boleh makan bakso. Nah kita makannya apa dong? Batu. Haleluya. Itu entengnya hidup itu. Kalau sudah yakin bahwa semua dari Tuhan Yesus dan bagi dia pula segala kemuliaan. Aduh, hidupnya ringan sekali. Enteng hidup ini. Kita mau makan ya makan, mau minum ya minum, ya mau jalan ya jalan, mau melayani ya melayani. Asal prinsipnya kita tahu. Kalau pola hidup ini kita sudah pegang, gampang. Kayak orang mau bikin baju, yang penting mal. Malnya penting. Kalau malnya udah ketemu, tinggal bahannya kita pilih. Wol, belacu, kain karung, kain goni sama karung sama ya. Yang penting malnya, polanya yang penting. Nah hidup ini ada polanya. Polanya berbunyi, segala perkara dari dia, oleh dia, dan bagi dialah segala kemuliaan dan puji. Itulah polanya. Jadi kalau Anda sudah ketemu pola, beres. Ada masalah, Anda cuma bilang, bos. Karena kita sudah mengerti. Karena segala dari dia, ngapain kita minta dari orang? Ngapain kita mesti pergi bikin muka kasihan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belaga besuk. Udah dikasih minum sirup, belum pulang. Kasih minum kopi susu, belum pulang. Dikasih makan bakmi keriting, belum pulang. Karena apa? Belum dapat amplop kan? Nah, yang begitu nggak usah. Kita melayani dengan sungguh saja. Kita jalan dengan mantap saja. Kita tahu segala perkara dari dia, oleh dia, dan bagi dia kemuliaan, hormat, dan puji. Maka karena itu ada masalah lapor, ada kekurangan minta dari Tuhan. Itu saja. Bayangkan. Hari-hari belakangan ini salah satu mass media bikin satu berita yang saya juga cukup kaget membacakannya. Apa berita itu? Di bawahnya tertulis kalimat begini. Seorang pendeta mengirim surat kepada Presiden Amerika. Saya saking gak percaya, kocak-kocak mata baca lagi. Seorang pendeta mengirim surat kepada Presiden Amerika. Wih, saya pikir ini pendeta siapa, hebat juga ya. Biar saya baca. Pendeta Petrus Octavianus mengirim surat kepada Presiden Amerika George Bush. Saya baca intinya, beliau mengirim surat kepada Presiden George Bush untuk memberikan pengertian bahwa jangan menyerang Irak, karena jika kau lakukan itu, maka itu berarti bagi orang Muslim fundamentalis, artinya Kristen lawan Islam. Karena mereka tidak melihat Amerika dalam hal ini, mereka melihat kau sebagai tokoh Kristen.
Berarti bagi dunia muslim yang keras, garis keras, mereka berpikir ini peperangan bukan peperangan antara negara. Ini peperangan antar agama. Sehingga negara-negara lain akan hancur berantakan akibat dari itu. Termasuk Indonesia akan terkena getahnya. Karena dianggap ini bukan peperangan negara. Ini peperangan antar negara, antar agama. Yang pertama, yang kedua kata beliau dalam suratnya itu yang dimunculkan oleh harian, saya lupa Kompas apa Suara Pembaruan gitu, saya lupa. Yang dikatakan di sana, bayangkan hanya untuk menurunkan seorang yang bernama Saddam Hussein, masa kau harus korbankan banyak orang? Masa banyak orang mesti menjadi janda, mesti menjadi duda, menjadi anak yatim piatu akibat peperangan hanya dengan tujuan menurunkan seorang yang bernama Saddam Hussein? Kenapa kau tidak menempuh jalur doa puasa seperti dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln? Kalau Presiden Abraham Lincoln, presidenmu, pernah melakukan gerakan doa puasa, kenapa kau tidak melakukan hal yang sama? Sebab ini bukan lagi kita melawan manusia, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Saya pikir hebat juga ini. Lalu dia disinggung lagi di Inggris pernah ada terjadi. Waktu Perang Dunia Kedua, Inggris mau diserang Jerman. Maka Perdana Menterinya pada saat itu mengadakan gerakan doa puasa. Dan Tuhan Allah menjawab mereka. Kenapa itu tidak dikerjakan? Nah, cuman sayangnya kalau beliau kutip ayat ini, bahwa segala kuasa, baik yang dipegang raja, pegang ratu, pegang Perdana Menteri, berasal dari dia. Karena tidak ada satu kuasa di surga di bumi yang kelihatan maupun tidak kelihatan, sehingga sana maupun pemerintahan yang tidak berasal dari tangan Yesus Kristus, surya kebenaran. Berarti segala kuasa di sana. Jadi saya percaya bangsa-bangsa ini hanya bisa dimenangkan dengan doa. Karena yang kuasai raja-raja itu setan, karena ambisi mereka, rasa ego mereka yang tinggi lah, dan gara-gara ego mereka orang lain dikorbankan. Ini setan mesti dipatahkan, dan hanya setan bisa dipatahkan hanya dengan kuasa Yesus Kristus kalau kita berdoa. Itu saja, nggak ada cara. Saya bisa bayangkan di negeri kita ini, siapa bisa bubarkan jihad? Tuhan Allah bisa membubarkan kalau umatnya meminta. Iya kan, itu kan terjadi di negeri ini kalau kita berdoa. Tapi coba kalau kita turun bawa parang, bawa golok, apa jadi negeri ini? Haleluya. Kita mesti berdoa. Kita minta Tuhan Allah yang bekerja. Karena itu tugas saya sebagai pendeta di gereja ini hanya memperbanyak gerakan doa. Doa semalam suntuk yang tadinya cuma seminggu sekali kita bikin tiap hari. Ruang doa sudah saya siapkan di sana. Kita akan bikin doa 24 jam non-stop. 24 jam non-stop doa setiap hari. Aplosan 24 jam doa. Kita patahkan segala roh setan di kota ini, segala roh setan di negeri dan bangsa ini. Karena peperangan ini bukan peperangan secara daging, peperangan rohani, di mana roh-roh setan, roh jahat yang ada di udara. Ayat-ayat yang saya baca inilah ayat-ayat akhir zaman, di mana Tuhan akan datang dan menghakimi orang fasik. Dan setan tahu itu. Dia tahu bahwa masanya sudah sangat singkat. Dia punya waktu kerja sangat sempit. Karena itu dia akan overwork untuk memenangkan umat Tuhan. Dia akan bikin kita murtad dan menghujat Allah dengan mengizinkan pencobaan, menghambat doa kita yang kita panjatkan selama ini, sehingga kita terkecoh dan berkata kepada Tuhan Allah, di mana kuasamu? Katanya kau bilang berdoa, ini udah sekian banyak aku berdoa, mana jawabannya? Lalu kita murtad terhadap Allah, kita lecehkan Tuhan, kita mundur tinggalkan dia. Setan tertawa. Haleluya. Dan ini yang dia berusaha. Karena itu kita harus berjalan dengan mata yang terbuka, berjalan dengan kepekaan yang tinggi terhadap Yesus Kristus, supaya kita tahu bahwa peperangan ini bukan peperangan biasa. Yang senjatanya bukan pedang, bukan senjata Rusia, bukan bambu runcing. Senjatanya cuma tangan yang terlipat dan lutut yang tertekuk, dengan wajah yang menengadah kepada surya kebenaran, sembari berkata, sinarilah kami supaya kuasamu boleh kami alami. Itu saja yang perlu kita kerjakan zaman akhir ini. Haleluya saudara, kita mesti banyak berdoa. Hanya doa saja, karena kita tahu segala perkara kuncinya dalam tangan Yesus Kristus. Itu sebab dibilang dia the key, dia kunci. Nanti kita akan kupas nama-nama lain. Dia kunci, segala sesuatu terletak dalam tangannya.
Dia kasih, kita dapat. Dia genggam, kita nggak dapat apa-apa. Semua tergantung Tuhan Yesus. Jadi hanya bagaimana untuk mendekatkan diri pada Tuhan Yesus merupakan pekerjaan utama gereja hari ini. Karena itu singkirkan semua yang mengalihkan mata kita dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang setan berhasil dalam gereja membuat minyak lebih penting dari Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tergeser gara-gara minyak. Orang bikin perjamuan kudus lebih penting daripada Tuhan Yesus. Sehingga orang cari perjamuan kudus dan bukan cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia bisa menyembuhkan dengan apa saja. Dengan minyak jadi, dengan air jadi, dengan apa saja jadi. Penghulu laskar datang berkata kepadanya, Tuhan, kau tidak usah datang di rumahku. Kau ngomong sepatah kata saja. Dia nggak minta minyak. Ngomong saja. Aku percaya omonganmu sama dengan kehadiranmu. Itu baru namanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus cuma bisa sembuhkan lewat minyak, itu bukan Tuhan Yesus. Itu Yesus Fragas dari Filipina. Kalau Yesus Kristus dari Nazaret, dia bisa menyembuhkan dengan cara apa saja. Haleluya. Minyak jadi, air kelapa muda jadi, apapun jadi. Haleluya. Kenapa kau begitu tolol sampai kau harus terikat oleh minyak? Kau pergi ke gereja cari minyak, bawa botol aqua kosong lagi. Ampun, ampun. Kau beli lagi, tulis itu expire date-nya tanggal 2 Maret. Nah loh. Mana ada kuasa Tuhan bisa expire? Coba kau bayangkan, apa kuasa Tuhan bisa expire? Buat apa ayat Alkitab berkata adapun Yesus Kristus sama adanya, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Masa kuasa Tuhan Yesus bisa expire tanggal 2 Maret? Ya ampun Tuhanku, celakalah kita sekalian. Malanglah nasib kita. Walaupun kita lahir bukan di kota Malang tetapi di Jakarta. Coba bayangkan. Ayo, jangan kita ngomong iman dulu deh. Ngomong akal sehatnya aja dulu. Kenapa kau jadi kayak kambing conge, dibodohin orang sampai kau bawa botol kosong aqua, pergi ke gereja bawa kantong plastik. Ngapain? Untuk ambil roti, taruh segepok. Ambil lagi anggur, tuang di botol, pulang masukin di kulkas. Anak sakit, kasih perjamuan suci. Ya ampun, ampun. Kau sudah terlepas dari dosa, terikat oleh minyak. Kau sudah terlepas dari minuman keras, terikat dengan perjamuan suci. Kelihatannya kan keren, iya kan? Kelihatannya keren. Tapi setan, dasar si bego aku jerat. Hari ini bilang setan keluar. Yang aku sembah bukan minyak, yang aku sembah bukan sakramen, yang aku sembah adalah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Begitu bos. Haleluya. Soalnya kita mesti mengakhiri namanya pada hari ini soalnya. Jadi mesti mantap tekanannya. Kan inti dari seluruh perjanjian lama kan hari mesti habisin. Iya kan, seluruhnya mesti habisin ini hari. Jadi mesti. Karena minggu depan kan kita mulai perjanjian barunya, ya kan? Masa 100-105 nama ini kan mesti disimpulkan hari ini nih. Jadi hari ini Yesus mesti segala-galanya. Haleluya. Dia segalanya bagi kita. Pegang dia erat-erat. Jangan gara-gara senyuman Aminah kau lepaskan dia dari tangan. Haleluya. Bilang sama dirimu, biar aku sampai mati tidak menikah asal punya Yesus dalam hati. Biar pada peti jenazahmu tertulis orang ini tidak menikah gara-gara tetap setia sama Tuhan. Gitu. Biar kau tidak naik-naik pangkat gara-gara kau percaya Tuhan Yesus. Biar di peti jenazahmu tertulis orang ini mati dalam pangkat kopral. Kopral itu kan paling rendah kan. Mestinya kalau pensiun tuh ada naik sedikit. Ini enggak, tetap kok. Biarin pada peti jenazahmu tertulis orang ini mati dalam pangkat kopral karena setia kepada Tuhan Yesus. Begitu sampai di pintu surga, malaikat bilang, this way please. This way please. Artinya kau ini orang khusus, jalannya khusus. Kau di dunia hanya kopral, di sini kau jenderal. Wah, tapi kalau
Di sini lepas Tuhan Yesus dan naik pangkat jenderal sampai di sorga, malaikat juga bilang, this way please. Karena kau di dunia lepaskan Tuhan Yesus gara-gara jenderal, maka sekarang kau kopral. Haleluya. Jadi pokoknya kita mesti mantapkan hati hari ini bahwa Yesus Kristus adalah segalanya. Haleluya. Dia sumber berkat kita, dia sumber kelimpahan kita. Bayangkanlah di sini dikatakan bahwa begitu dahsyatnya kelimpahan yang Tuhan beri dalam Yesus Kristus surya kebenaran, sampai dikatakan kita seperti anak lembu yang keluar dari kandang dan berjingkrak-jingkrak. Coba ayat terakhirnya ayat 2 Maliahi 4 tadi bilang kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wah elah, kita banyakannya lahir di kota besar ya di antara kita ini, atau ada di sini yang lahir di kampung. Banyakan kita ya, elah dari mukanya kelihatan rata-rata. Ada yang dari Parbubu, ada yang dari Parongil, ada yang dari Sidikalang, ada yang dari Rote, ada yang dari Sabu, ada dari Langoan, ada dari Saparua, ada yang dari Haria, ada dari Kaban Jahe masuk lagi 5 kilo. Kalau Kaban Jahe itu kebun jahe. Jadi mana ada jahe pasti ada kunyitnya. Jadi yang dari Kaban Jahe ini kaban kunyit. Dari wajahnya rame-rame kelihatan kayak kita semua dari yang itu tadi itu. Aku tidak usah mengulanginya, pokoknya ya itu tadi. Karena dari wajah-wajah kelihatannya semua karena raut muka kita membuktikannya. Karena umur baru 40 tapi ada garis-garis kesusahan mewarnai kita, itu membuktikan kita dari desa. Iya kan? Tapi kalau umur 70 muka masih bersih, ya apa namanya itu, garis-garis kesusahan jarang ada, itu pasti lahir di Jalan Cendana. Iya dong, seorang orang kampung tuh kan rata-rata masih muda-muda udah kelihatan tua. Karena apa? Kesusahan mewarnai kita. Ambil air saja kita mesti naik gunung turun lembah, coba bayangkan. Makanya saya pendek nih karena banyak mikul. Anakku yang perempuan bilang, papi kok tulang papi belakang ini kok bongkok? Iya sayang, itu karena papi waktu kecil banyak mikul nak. Jadi kita udah pikul, udah capek di bahu, taruh di kepala. Aduh, bahu kanan capek, pindah ke kiri, udah gitu di kepala. Aduh, ampun. Jadi kalau kita di kampung, oh kita ngerti. Kalau misalnya lembu keluar kandang, itu gayanya macam-macam. Dia punya ekornya lah dimainkan. Kakinya lah dia tendang-tendang. Lah, pokoknya kalau lembu keluar kandang tuh gayanya macam-macam aja. Aduh, kita punya geli deh. Pokoknya kakinya dia tendangin, kupingnya dia goyang, kepalanya dia bentingin, dia jatuhkan badannya guling-guling di atas ini. Pokoknya kambing lepas kandang itu gambaran dari happy. Jadi Tuhan itu bisa membahagiakan kita. Amin. Luar biasa ya. Apa gunanya rumah bagus, istri cakap, tapi muka cembetut aja. Itu kan nggak dijual tuh. Ya jangan iseng-iseng pulang dari gereja mampir di Makro dan berkata, selamat pagi, apa ada jual? Happy. Wah gila buset. Yang dagang bilang, ini dari Grogol ya. Lepas tadi jam berapa? Haleluya. Langoan, ada dari Saparua, ada yang dari Haria, ada dari Kaban Jahe masuk lagi 5 kilo.
Kaban Jahe itu kebun jahe. Jadi mana ada jahe pasti ada kunyitnya. Jadi yang dari Kaban Jahe ini kaban kunyit. Dari wajahnya rame-rame kelihatan kayak kita semua dari yang itu tadi itu. Aku tidak usah mengulanginya, pokoknya ya itu tadi. Karena dari wajah-wajah kelihatannya semua karena raut muka kita membuktikannya. Karena umur baru 40 tapi ada garis-garis kesusahan mewarnai kita, itu membuktikan kita dari desa. Iya kan? Tapi kalau umur 70 muka masih bersih, ya apa namanya itu garis-garis kesusahan jarang ada, itu pasti lahir di Jalan Cendana. Iya dong, seorang orang kampung tuh kan rata-rata masih muda-muda udah kelihatan tua. Karena apa? Kesusahan mewarnai kita. Ambil air saja kita mesti naik gunung turun lembah, coba bayangkan. Makanya saya pendek nih karena banyak mikul. Anakku yang perempuan bilang, papi kok tulang papi belakang ini kok bongkok? Iya sayang, itu karena papi waktu kecil banyak mikul nak. Jadi kita udah pikul, udah capek di bahu, taruh di kepala. Aduh, bahu kanan capek, pindah ke kiri, udah gitu di kepala. Aduh, ampun. Jadi kalau kita di kampung, kita ngerti. Kalau misalnya lembu keluar kandang, itu gayanya macam-macam. Dia punya ekornya lah dimainkan. Kakinya lah dia tendang-tendang. Lah, pokoknya kalau lembu keluar kandang tuh gayanya macam-macam aja. Aduh, kita punya geli deh pokoknya. Kakinya dia tendangin, kupingnya dia goyang, kepalanya dia bantingin. Dia jatuhkan badannya guling-guling di atas ini. Pokoknya kambing lepas kandang itu gambaran dari happy. Jadi Tuhan itu bisa membahagiakan kita. Amin. Luar biasa ya. Apa gunanya rumah bagus, istri cakap, tapi muka cembetut aja. Itu kan gak dijual tuh. Ya jangan iseng-iseng pulang dari gereja mampir di Makro dan berkata, selamat pagi, apa ada jual? Happy. Wah buset, yang dagang bilang, ini dari Grogol ya. Lepas tadi jam berapa? Haleluya. Ini di Opname kok lepas begini kenapa ya? Ya kan? Karena dianggapnya lepas dari rumah sakit jiwa Grogol. Iya dong, pergi nanya happy di Makro bagaimana. Tapi Tuhan Yesus bisa memberikannya. Luar biasa kan? Luar biasa saudara. Sukacita kita. Allah mau berkati berlimpah-limpah. Bayangkanlah kalau kita ini dalam Tuhan dan hidup dalam Dia bersama dengan Dia. Wah, sukacita itu gampang sekali. Sukacita itu merupakan warna orang beriman. Jadi kalau kau pulang dari sini, lewat di Makro dan di halte bus berdiri 2 orang. Dan yang satu senyum aja begini. Pasti itu orang Kristen. Tapi kalau yang satu bengongnya, itu pasti bukan. Ini kan tahun ini saya berulang tahun yang ke-56. Lusa nih. Tapi juga ulang tahun perkawinan yang ke-25. Nah kan iseng-iseng saya tanya sama ibu kan ya. Mak, ini kau nih tertarik sama aku nih karena apa sih? Iya kan? Kita 2 menikah nih kan waktu aku masih kere. Gereja aja belum ketentuan di mana. Iya kan? Gereja aja belum ketentuan di mana. Anggota aja 10 orang aja belum ada. Lah kalau sekarang pendeta Yakob Nohoi masih lajang dengan pekerjaan besar macam begini mah, perempuan antre. Tinggal kita hompimpa layung gambreng. Breng di Sikribo, Ambon dong. Haleluya. Lah tapi saya dengan ibu menikah, bayangkan. Itu tahun 78, ampun baru pulang dari Korea. Ide sih sebakul, kantong kosong. Tapi pada saat itu ibu menyatakan cinta, coba bayangkan. Kita udah menikah tahun 78, tahun 78 30 November.
Dia 30 November akan datang nih pas 25 tahun ini. Nah, saya tanya sama ibu, ini kau tertarik sama aku nih karena apa sih? Gigiku nggak rata, kulitku dibilang sawo matang tapi kematangan. Tingginya juga nggak seberapa memadai. Ini apa sih? Ibu cubit saya, ala lu mau tahu aja lo. Saya bilang, kan sudah tidak lagi rahasia di antara kita. Katakanlah sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Ibu bilang begini, ala lo mau tahu aja lo. Iya udah ngomong aja. Senyummu. Wah, rupanya aku punya senyum mematikan. Haleluya. Makanya itu mesti banyak senyum. Ini yang mana? Oh, perempuan ada ya. Tadi korosana duduk di sini. Saya bilang, ini kau yang gak laku-laku nih. Senyummu mahal. Wajah udah kurang menguntungkan, tinggi kurang menguntungkan, cara jalan kurang menguntungkan, senyumnya lagi mahal. Udah habis deh ceritamu. Haleluya. Jadi pokoknya kalau kau murah senyum, udah deh, dailah. Laki-laki tertarik pokoknya. Jadi abis kebaktian yang belum dapat jodoh, duduk di air mancur dan pasang gaya. Pasti beres deh pokoknya. Dan kalau kau sudah ketemu dan kau sukar menyatakan cinta, aku bersedia menjadi mat comblang. Dan kalau sudah pas di dada, oke, aku siap memberkati. Dan tidak usah repot-repot untuk pesta. Kita bikin perayaan di gereja saja, makan super mie dan minum air es. Pokoknya kita mesti taruhkan harap kita sama Tuhan Yesus. Luar biasa, dialah andalan kita, dialah segalanya bagi kita. Hal yang kedua, Yesus Kristus surya kebenaran membuktikan bahwa ia sajalah yang layak ditinggikan di atas segala-galanya. Kembali topik ini harus masuk karena memang itulah dia. Berkali-kali sudah tekanan ini harus kita ungkapkan. Bahwa dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Kenapa? Karena matahari merupakan ciptaan Tuhan yang di atas segala-galanya. Matahari itu dia ada di atas segala-galanya. Dia ada di atas lautan. Dia lebih tinggi dari gunung. Dia lebih tinggi dari pepohonan. Dia lebih tinggi dari awan. Dia lebih tinggi dari apapun. Sudah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari sang surya. Karena itu dikatakan Yesus Kristus surya kebenaran. Berarti dia harus lebih tinggi dari segala-galanya. Kita beberapa bulan atau katakanlah sudah hampir setahun lebih yang lalu. Kita bahas tentang dia Panji. Panji itu mesti ditaruh di atas gunung untuk kelihatan. Dia harus lebih tinggi dari semua. Namanya Panji. Panji itu tidak boleh ada yang menghalanginya. Supaya gampang dilihat. Dialah Panji kita. Harus diangkat tinggi-tinggi. Nah dia sang surya. Sang surya itu di atas segala-galanya. Berarti dia lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari lautan, lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi yang apa disebut tinggi-tingginya itu. Itulah sang surya. Dia surya kebenaran. Yang tidak palsu, tidak yang salah, asli punya. The only one. Karena itu dia mesti lebih tinggi dari segala-galanya. Nah ini prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang kedua kita patuhi, hidup juga enteng. Hidup ini berat karena kita nggak tahu rumusannya. Rumusan pertama, segala perkara dari dia, oleh dia, dan bagi dia segala kemuliaan dan puji. Rumusan yang kedua, dialah segala-galanya. Harus teratas dari semua perkara. Dia di atas hidup kita, di atas karir kita, di atas talenta kita, di atas hobi kita, di atas kesukaan kita, di atas nikah kita, di atas karir kita. Apapun yang begitu penting sampai bikin kita tidur memikirkannya, bangun memikirkannya, ngigol-ngigol-innya. Itu mesti Yesus di atas semuanya. Kekurangan kita di situ.
Kita lebih banyak meninggikan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Yang hanya menciptakan percederaan di antara kita. Pengkhotbah muncul ngomongin diri. Siapa suka? Anda tinggikan diri, orang cibirkan bibir. Orang bilang emangnya lu aja yang hebat. Orang lain lebih hebat dari lu, diam-diam aja. Kalau kita ngomong diri, orang lain cibir bibir. Kita ngomong suku, orang lain cibir bibir. Kita ngomong apa yang ada pada kita dan ada pada orang lain bilang, sok aksi, sok gaya. Timbul iri hati, timbul culas dalam dada. Tapi coba kalau Anda cuma ngomong Yesus Kristus. Semua orang bilang berikan dia padaku. Bukankah dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan? Untuk dialah aku bawa penyakitku. Coba kalau Anda ngomong Yesus saja. Orang bilang haleluya, dia Yehova Shalom. Aku cari damai kemana-mana, aku tidak menemukannya. Bukankah dia Yehova Shalom, berikan dia padaku. Mari kita hentikan ngomong yang lain. Hentikan ngomong manusia, ngomong organisasi, ngomong lain-lain. Ngomong Yesus saja. Supaya tidak boleh ada yang menghalangi dia dari mata kita. Tidak boleh ada yang menghalangi dia dari mata gereja. Biar mata kita tertuju hanya pada dia. Gereja tertuju pada dia. Semua berkiblat pada dia. Seperti semua ciptaan berkiblat kepada matahari untuk mendapatkan kehidupan. Begitulah gambaran Kristus sang surya. Surya kebenaran. Di mana semua mata tertuju kepadanya untuk mendapatkan penghiburan, kekuatan, berkat, rahmat, dan anugerah. Haleluya. Karena itu Yohanes sang rasul. Dalam Yohanes 3 ayat 31 dikatakan di sana begini. Yohanes 3:31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Dengar, saya baca ulang lagi ayat luar biasa ini. Yohanes 3:31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Saudaraku sekalian, kalau kita mengerti prinsip ini, apapun yang kita buat sekarang, kita makankah, kita minumkah, kita tidurkah, kita bangunkah, kita dalam rumah ataukah di luar rumahkah, sasaran kita jelas. Hanya untuk Tuhan dan kemuliaannya. Inilah motivasi kita bangun gedung ini. Gedung kita yang besar ini hari Selasa akan datang ini akan diletakkan batu pertama. Bor pile yang pertama. Rekan-rekan majelis mengusulkan kepada saya bagaimana kalau pilih pas tanggal ulang tahun Bapak supaya mudah mengingatnya. Maka hari Selasa nanti saya berulang tahun yang ke-56 jam 10 pagi ibadah khusus untuk peletakan bor file pertama. 2 minggu lebih alat-alat berat itu dipakai untuk bikin pagar jembatan. Supaya mempermudah alat-alat yang masuk ke lokasi pembangunan. Sudah selesai. Beberapa hari yang lalu alat berat itu sudah datang. Dan saya bilang sama mandornya, bos minta maaf. Hari Selasa baru tiang bor file pertama masuk. Oh ya nggak apa-apa Pak. Karena itu bos beberapa hari you menunggu ini. You persiapkan. Mungkin besi-besinya you sudah suruh anak gua bikin. Dia punya masuk ke dalam pipanya itu las-las sekalian. Karena itu kan juga makan waktu kan. Oh iya Pak, itu justru kami lagi kerjakan. Bagus kata saya. Hari Selasa jam 10 siap. Untuk kita akan masukkan bor file pertama. Nah saya undang kalau sudah mau hadir silahkan datang. Persoalannya adalah begini. Surah datang banyak, kita beli aqua sedikit, susah. Kita beli aqua banyak, surah datang sedikit, susah juga. Masing-masing bawa aqua dari rumah sendiri. Iya dong, cara gampangnya begitu. Masing-masing bawa kue dan aqua dari rumah sendiri. Sampai di lokasi baru saya hitung 1 sampai 3 kita makan masing-masing. Jadi hari Selasa ini kita akan tancapkan bor file yang pertama untuk pembangunan.
ada kurang lebih sekitar 400 tiang borfail yang akan masuk dan makan waktu hampir 2 bulan untuk mengerjakannya. 2 bulan selesai tiang borfail. Baru fondasi basement digali, yang lokasinya apa saja ada di situ. Nanti keluar di sana, saya sudah bikin itu gambar yang besar. Saya cetak sendiri di Guangzhou. Keren. Di sini mahal betul, tapi di Guangzhou cuma 1 meter 95.000 rupiah. Saya cetak bermacam-macam, gambar sekolah, gambar gereja, hanya tinggal dibikin dia punya boardnya, papannya, dan ditempel yang keren di sekitar lokasi gereja. Sudah pulang nanti di parkir sana sudah lihat fasilitasnya apa saja ada di situ. Nah, kita akan bangun. Kita bangun gedung ini, kesadaran bahwa segala perkara dari Tuhan Yesus, oleh Dia, karena Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan dan puji. Maka walaupun dana belum ada, tapi kita dengan iman mengerjakannya. Karena kita tahu kalau kita meminta, kita akan dapat, kita cari, kita akan ketemu. Dan kalau kita ketuk pintu-pintu rahmat Allah terbuka bagi kita. Nah, alasan pembangunannya adalah supaya memang kita perlu. Karena kalau kita kumpul sama-sama, 4 kali ibadah ditambah dari Raden Saleh, udah banyak orang pulang. Lihat Natal baru-baru di Stora Senayan saja, tidak semua hadir, segitu saja udah hampir banyak pulang. Karena saking penuhnya dan membeludaknya manusia. Saudara juga tahu bagaimana Natal di sini dibikin tahun baru, orang banyak pulang. Karena kita perlu gedung yang besar. Untuk itu 1 gedung besar perlu dibangun untuk kita. Itu kebutuhan kita yang pertama. Yang kedua, kita bangun gedung itu supaya biar dunia tahu bahwa di negeriku dan bangsaku ini yang katanya tidak mengenal HAM. Di negeri dan bangsaku ini yang katanya dikatakan orang negara kanibalisme, artinya membunuh orang seenaknya, minum darahnya seenaknya. Biar dunia tahu bahwa di negeriku ini ada HAM. Di negeriku ini ada juga Pancasila menjadi landasan negara. Bahwa kita menghargai orang-orang yang beragama. Hanya segelintir manusia tok yang punya ego pribadi, yang memanfaatkan kesempatan di tengah-tengah kesempitan lah yang membuat keonaran dalam negeri ini. Biar dunia internasional tahu bahwa di negeri ini ada juga gereja yang dibangun. Buktinya itu dia Mawar Saron, resmi gereja. Biar orang tahu negeriku ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Siapa lagi mau bela negeri kita kalau bukan kita sendiri? Hayo, masa orang Malaysia mesti bela negeri kita? Hayo, siapa mau bela negeri kita kalau bukan kita sendiri? Jangan jelek-jelekin negeri sendiri. Orang lain bisa bilang right or wrong is my country. Kenapa kita juga nggak bisa ngomong begitu? Right or wrong is my country. Ini negeriku. Aku lahir di sini, pacaran di sini, nikah di sini. Mati juga mesti dikubur di sini. Masih begitu. Biar dunia tahu bahwa di negeri ini yang katanya sukar berkembang agama Kristen, ada negara memberi jaminan. Ini izin dari negara. Bukan izin ini saya beli di supermarket, bukan. Ini izin negara. Negara memberi izin. Berarti negeri membuktikan pada saya bahwa negeriku ini bukan tidak seperti parah dipikirkan banyak orang. Iya dong, itu izin kan bukan saya pergi beli ke supermarket, enggak. Saya urus, ada orang urus. Negara yang memberi izin. Nah, berarti biar dunia tahu, ya kan? Nah, yang ketiga, biar Tuhan Yesus dimuliakan. Biar kitab Nabi Hagai digenapi. Kitab Nabi Hagai berkata, biarlah kemegahan bait Allah Raja Salomo dipulangkan kembali. Biar orang lihat bahwa ada sebuah rumah yang megah. Lebih megah dari rumah biasa. Lebih megah dari kantor yang ada di Jalan Tamrin. Lebih megah daripada kantor Astra, kantor Modern Land, dan kantor-kantor lainnya. Bangunan itu bernama The House of God. Rumahnya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Yang aku sebut Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini 3 alasannya. Kalau 3 alasan ini, sorga bilang, go. Duh, ilah pakai go lagi. Kita aku lihat sorga bilang, jalan. Jangan takut. Aku menyertaimu. Siap bos, melaksanakan perintah. Maju jalan. Gerak. Ciyailah. Pokoknya mantapkan hati. Ini saja perumusannya. Kenapa kita
kita susah-susah, kita pakai tanya-tanya, ini Tuhan berkenan gak ya rencanaku ini? Tuhan berkenan gak ya rencanaku ini? Puasa sampai 40 siang 40 malam, tinggalin laki seorang diri, ceplokin telur, pergi ke Ungaran 2 puasa. Hanya untuk menanyakan kehendak Tuhan. Tuhan berkenan apa tidak ya? Lah ampun, gampang aja untuk mengetahui kehendak Tuhan. Apa rumusannya? Pertama, segala perkara dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan, hormat, puji, dan syukur. Yang kedua, Dialah harus diagungkan, ditinggikan di atas segala-galanya. Nah, kalau 2 ini udah ketemu, tinggal nanya, aku kalau pergi dengan ini, nama Tuhan ditinggikan gak ya? Enggak, ya udah nggak jadi. Selesai. Kalau aku pakai rok mini ke gereja, boleh nggak ya? Tanya, Tuhan dimuliakan nggak kalau lo pakai rok mini? Kayaknya enggak tuh. Ya jangan pakai. Ya kan? Kalau aku bawa kolekte dengan baju you can see, bisa nggak ya? Lah kalau lo pakai bawa kolekte, pakai baju you can see, dan abis kolekte orang liatin lo terus sampai terputar-putar begini, itu kan pasti udah nggak muliakan Tuhan. Lah tanya aja, sederhana saja. Anda nggak usah perlu puasa sampai mata cekung, pantat tepos, jalan terhuyung-huyung, hanya untuk menanyakan Tuhan berkenan apa tidak. 2 saja rumusannya. Apa tuh? Segala perkara dari Dia, oleh Dia, bagi Dia segala kemuliaan, hormat, puji, dan syukur. Yang kedua, Dia sang surya kebenaran, di atas gunung, di atas tinggi dari segala-galanya, layak Dia diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. 2 patokan inilah mal baju kita. Tinggal kita pakai bahan terserah. Mau wool boleh, belaco boleh, katun boleh, dan kain karung boleh. Terserah, yang penting malnya ada. Inilah hidup kita. Enteng hidup itu. Terlalu enteng, lebih daripada yang kita pikirkan. Tuhan Yesus berkata, kukuringan dan sedap rasanya. Haleluya. Hal yang ketiga, Yesus Kristus surya kebenaran membuktikan bahwa Ia adalah jalan kehidupan. Matahari memberi terang dan petunjuk bagi manusia. Matahari membuat manusia tahu jalan. Matahari membuat pada manusia bisa melihat dan mengidentifikasikan sesuatu. Karena matahari lah kita tahu ini mimbar dan ini bunga mawar. Dan ini bunga bukan asli, ini plastik karena ada sinar yang menerangkannya. Tapi coba kalau dalam kegelapan, saya tidak bisa membedakan mana mimbar, mana bunga. Saya tidak bisa membedakan mana mimbar dan mana sound system. Sang surya memberikan pada kita petunjuk. Sang surya memberikan kepada kita arahan. Supaya kita bisa tahu ke kiri dan bukan ke kanan. Ke muka dan bukan ke belakang. Maju jalan dan jangan berhenti. Itulah peranan dari surya. Jadi kalau Yesus Kristus adalah sang surya kebenaran, memberikan pada kita gambaran, Dialah jalan kita. Dan betul, Dialah jalan. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dialah jalan pada langkah hidup kita. Hidup ini sebuah perjalanan, saudara. Dan kita perlu sinar meneranginya. Bapak Ibu saudara mempercayai atau tidak, kita sudah gambarkan berkali-kali dalam khotbah-khotbah yang lalu. Bahwa hidup ini perjalanan yang melelahkan. Perjalanan diwarnai dengan simpangan-simpangan membingungkan. Jalan yang diwarnai dengan binatang-binatang buas yang menghadang di depan. Dengan suara-suara yang menakutkan, yang memberikan getaran-getaran hati. Karenanya kita perlu sinar yang menerangi jalan kita. Dan surya itu adalah Yesus Kristus. Jangan berjalan sendiri, berjalan bersama Dia. Untuk itulah Dia datang dan namanya disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Dia jalan bagi seluruh masalah. Bukan saja perjalanan hidup ini ada perlu terang yang meneranginya seperti tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari bagi Israel dari Mesir menuju Kanaan.
Tapi juga dalam perjalanan hidup ini banyak masalah yang kita hadapi. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Begitu pulang dari Korea, dari Guangzhou hari Jumat lalu jam 11 sudah saya tiba di rumah dan sudah capek. Saya bilang, Tuhan tolong saya hari ini ampun tidak ikut doa semalam suntuk, saya tidur. Saya mampir ke kantor dulu untuk lihat jangan-jangan ada apa yang perlu dikerjakan buru-buru. Mungkin ada sesuatu yang mesti saya bikin supaya tidak menghambat kerjaan. Saya periksa-periksa email beberapa lembar dan salah satu emailnya dari Cho Yonggi. Cho Yonggi melayangkan surat kepada semua board members. Pray for my country. Judulnya. Dan di belakangnya ada print out daripada gambar-gambar warna. Ratusan ribu orang berkumpul di Seoul, Korea hanya untuk berdoa bagi Korea Utara dan Korea Selatan. Semenanjung Korea kembali memanas. Korea Utara mengancam untuk keluar dari perjanjian nuklir. Dia berjanji dia tidak akan mengembangkan senjata nuklir, tapi sekarang diancam keluar. Bahwa saya nggak sepakat lagi, saya bikin tetap senjata nuklir. Dia punya pesawat jet tempur, sengaja dia keluar batas untuk nakut-nakutin Korea Selatan. Dia balik lagi. Jadi sekarang gereja-gereja di Korea yang sudah rasa mapan shock. Maka di gambar itu saya lihat gambarnya Cho Yonggi dengan pendeta-pendeta Korea yang sangat dikenal. Dari berbagai gereja-gereja besar, Presbyterian, Methodist, dan Pantekosta bergandengan tangan dengan dihadiri ratusan ribu manusia. Sedang ada gerakan doa puasa untuk perdamaian Korea. Tidak ada jalan lain. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah suku, masalah bangsa, masalah dunia terletak dalam tangan Yesus Kristus yang firman Allah berkata segala perkara dari Dia, oleh Dia dan bagi Dialah kemuliaan, hormat, puji dan syukur. Tindakan yang tepat cuma doa. Karena itu gereja Korea sekarang sedang berdoa habis-habisan. Dan Cho Yonggi bikin layang surat, pray for my country. Dan dia bikin email di situ. Terjemahan bebas Indonesianya, kamu tahu hari-hari belakangan ini negeriku sedang diancam Korea Utara. Dan kita tahu bahwa peperangan ini hanya bisa dimenangkan dengan doa. Karena itu kami sekarang di Korea sedang bikin rally doa. Bulan Maret nanti lagi rally doa, bulan April rally doa. Terus mereka bikin rally doa yang dihadiri oleh jutaan orang nanti. Hanya untuk perdamaian di Korea. Saya percaya betul inilah jalan. Kalau Yesus Kristus adalah jalan, surya kebenaran yang menunjuk jalan bagi perjalanan kehidupan. Menunjuk jalan bagi segala masalah yang mengalami jalan buntu. Tidak ketemu jalan, Yesuslah jalannya. Jalan menuju hidup yang kekal. Orang meraba-raba, mencari jalan keselamatan dan tidak menemukannya. Yesus lewat Roh Kudusnya menjamah hati, meyakinkan orang untuk menemukan jalan satu-satunya ini. Layaklah dia menyandang predikat nama yang ke-105. Yang diakhiri pada hari ini dalam perjanjian lama. Surya kebenaran. Yang pada sayapnya ada sesuatu yang menyembuhkan. Amin. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus
disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Wanita saja Yesus disanjung. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yes Lord, haleluya. Pria saja. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Bersama-sama. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Sekali lagi Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung,